Di hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta tampak sepi. Terhitung mulai hari ini, Jumat 10 April 2020 pukul 00, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta mulai diterapkan. Sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta nampak sepi, seperti di kawasan Semanggi hingga Bundaran HI. Meski lengang, namun sejumlah pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda 4 masih melintas. Petugas gabungan polisi, TNI hingga Dinas Perhubungan nampak berjaga di setiap jalan protokol dan pos polisi seperti di kawasan Bundaran Senayan, Semanggi, Bundaran HI dan Harmoni. Di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB agak lengang, meski demikian beberapa kendaraan pribadi dan juga umum masih tampak lalu lalang. Ada rekan kami yang berada di beberapa titik di Jakarta, ada Imran Tajudin di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian ada Maria Assegaf yang ada di Semanggi. Saya akan terlebih dahulu menyapa Imran Tajudin. Imran, biasanya Bundaran HI ini adalah titik konsentrasi mobil, motor. Bagaimana dengan adanya PSBB? Adakah pengurangan signifikan di sana? Ya, kalau dari pemantauan kami hari ini juga kami tadi tanyakan kepada pihak kepolisian yang berjaga di sini. Hari ini adalah hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Memang kondisinya lebih sepi kalau dibandingkan dengan kemarin atau 2-3 hari terakhir. Namun kalau bisa dikatakan hari ini lebih sepi, tapi apakah ini karena dampak dari pembatasan sosial berskala besar, ini masih harus kita lihat. Karena hari ini juga bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah, hari Jumat hari ini adalah tanggal merah, sehingga beberapa perkantoran yang biasanya juga didatangi oleh para karyawan ini tutup begitu karena hari libur, sehingga kita harus lihat nanti hari Senin, hari Selasa. Ini juga adalah masa transisi seperti yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa Jumat, Sabtu, Minggu ini adalah masa transisi dari aktivitas yang biasanya untuk masyarakat bisa lebih tertib dalam menaati pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Tapi kalau kami lihat kendaraan-kendaraan pribadi juga masih lewat di sini, tapi jumlahnya sangat jauh berbeda kalau kita bandingkan dengan waktu normal ataupun juga dengan beberapa waktu terakhir. Saya perlihatkan kepada Anda di belakang saya, ini adalah kondisi lalu lintas yang sejak pagi kami lihat hanya dilewati oleh kendaraan-kendaraan pribadi dengan jumlah yang memang tidak signifikan, tidak terlalu banyak. Padahal kawasan ini memang selalu menjadi kawasan pusat lalu lalang karena pusat kota, lalu juga merupakan daerah pusat bisnis. Dan tadi menurut pihak kepolisian di sini, penjagaan juga kami lihat dilakukan sejak pagi tadi, sejak pukul 6 pagi sampai dengan siang hari ini. Menurut pihak kepolisian yang diperhatikan di sini atau yang diawasi adalah pengendara ojek online, karena dalam pergub yang dikeluarkan bahwa ojek online ini tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang, hanya mengangkut makanan atau juga minuman yang dibeli oleh para pemesan begitu. Saya lihat tadi ada satu ojek online yang kemudian mengangkut penumpang begitu, tadi sempat dihentikan, tapi penindakan yang dilakukan sejauh ini oleh pihak kepolisian adalah himbauan sementara yang diberikan kepada ojek online bahwa mereka tidak boleh mengangkut penumpang. Tapi kalau yang menggunakan kendaraan roda 2 secara pribadi, ini memang menurut pihak kepolisian diperbolehkan berboncengan, tapi hanya dengan kondisi menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan agar ini bisa menekan penyebaran dari COVID-19. Yang menarik adalah kemarin pada saat konferensi pers yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa kendaraan yang melintas ini harus diisi 50% dari jumlah kapasitas kendaraan tersebut. Kalau saya lihat beberapa kendaraan bus Transjakarta yang melintas di sini, karena di sini juga ada halte Bundaran Hotel Indonesia, kalau saya lihat tadi memang cukup sepi dan juga penumpang yang duduk di dalam memang menjaga jarak mereka dengan physical distancing atau juga social distancing yang diterapkan. Tapi yang kalau kami lihat sejauh ini memang Dita, kondisinya
jauh berbeda dengan kemarin, tapi kita mesti tunggu karena ini adalah masa transisi dan juga tanggal merah di mana perkantoran-perkantoran di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini masih tutup karena ada beberapa sektor memang yang meskipun sudah kegiatan perkantoran dihentikan, tapi ada beberapa sektor memang yang masih diperbolehkan untuk tetap beroperasi, tapi dari rumah begitu. Ada juga seperti dari sektor ekonomi, pangan, listrik, atau energi, dan beberapa sektor yang kemarin sudah disampaikan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kurang lebih seperti itu kondisi terkini di hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta yang kami pantau di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dita Faisal. Baik, Imran, saya mau mempertegas sekali lagi, artinya ketika ada ojek online yang melintasi Bundaran HI ini dengan mengenakan masker, baik itu penumpang dan juga pengendara tetap boleh melintas, begitu ya? Kalau dari ojek online yang melintas di sini, mereka boleh melintas, tapi dengan sendiri begitu atau single. Tidak ada penumpang yang dibawa, karena dalam aturan yang ada bahwa ojek online ini sementara hanya diperbolehkan untuk membawa makanan atau menerima orderan dari makanan atau juga minuman. Karena penumpang juga kemarin masih disampaikan bahwa masih dalam aturan yang ada bahwa belum boleh, meskipun memang Pemprov DKI Jakarta mengatakan pada saat itu akan ada upaya lanjutan untuk menilai apakah nantinya boleh tidaknya dari ojek online ini menerima penumpang. Tapi sejauh ini memang dalam aturan yang ada bahwa ojek online tidak diperbolehkan, sehingga tadi saya lihat tidak lama tadi beberapa waktu yang lalu ada satu ojek online yang melintas, kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian dan diberi himbauan bahwa tidak boleh mengangkut penumpang. Tapi kalau menurut pihak kepolisian, untuk yang kendaraan pribadi, baik itu roda 2, ini memang mereka diperbolehkan tapi menggunakan sarung tangan dan juga masker begitu. Kalau ojek online hanya boleh sendiri. Baik, terima kasih Imran atas laporan Anda. Saya akan menuju ke Semanggi, ada Maria Segaf. Bagaimana pantauan Anda, karena Semanggi juga merupakan salah satu titik kepadatan lalu lintas ketika hari biasa. Ya, selamat siang Dita dan juga pemirsa. Betul, hari ini merupakan hari pertama dari penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan sejak pagi hari tadi kami telah memantau di sejumlah jalan protokol di ibu kota, dan memang sejumlah jalur protokol arus lalu lintas yang kami pantau sejak pagi hari tadi memang cukup lengang. Namun sejak pagi hingga menuju ke siang hari ini kondisi atau tingkat arus lalu lintasnya memang sedikit meningkat seperti yang Anda saksikan di layar kaca, namun masih dapat dikatakan cukup lancar, bahkan di mana memang kendaraan yang melintas ini dapat maju kendaraan mereka dengan kecepatan maksimal di jalur protokol yaitu mencapai 80 km per jam. Nah, saat ini saya melaporkan langsung dari Jalan Gatot Subroto atau tepatnya berada di bawah Simpang Susun Semanggi. Kami tadi juga melakukan pantauan melalui udara di mana di Jalan Gatot Subroto menuju ke Selipi maupun arah sebaliknya memang terpantau cukup lancar, bahkan terpantau lengang. Begitu memang meskipun masih nampak sejumlah kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas. Tidak hanya di Jalan Gatot Subroto saja, namun di jalan tol dalam kota juga masih diminati oleh para pengemudi yang melintas dan juga masih terbilang cukup lengang begitu. Tidak hanya di Jalan Gatot Subroto saja, tapi pantauan udara kami juga memperlihatkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di Simpang Susun Semanggi yang terlihat cukup sepi pada hari pertama pemberlakuan PSBB ini. Di sejumlah titik jalur protokol memang disiagakan sejumlah anggota polisi, TNI, dan juga Dinas Perhubungan yang kemudian terus memantau bagaimana masyarakat di hari pertama pemberlakuan PSBB ini. Bahkan di tempat saya melaporkan saat ini atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto, tepat dapat Anda saksikan di belakang saya, itu tepatnya di persimpangan Jalan Gatot Subroto menuju ke Selipi dan juga Jalan Gatot Subroto menuju ke Blok M. Ini pihak kepolisian secara perlahan satu persatu memberhentikan setiap mobil yang melintas menuju ke arah Blok M, di mana dirinya juga terus mensosialisasikan penggunaan masker di luar rumah dan juga mensosialisasikan pembatasan penumpang bagi setiap kendaraan, yaitu tidak melebihi 50% dari jumlah kapasitas total sebuah kendaraan. Memang sejauh ini tidak ada kendaraan yang kemudian melanggar aturan dari PSBB yang telah ditetapkan oleh Gubernur Anies Baswedan ini. Namun pihak kepolisian terus melakukan sosialisasi terhadap setiap kendaraan yang melintas. Kami pun juga memantau sejak pagi hari tadi dari kawasan Semanggi ini memang
banyak kendaraan bermotor yang hanya ditumpangi oleh satu orang, kemudian bagi kendaraan roda 4 juga tidak melebihi kapasitasnya, artinya memang kesadaran dari masyarakat Jakarta ini sudah cukup besar. Dita. Atas laporan Anda dan juga Imran Tajudin atas laporannya bahwa hari ini pemberlakuan pertama pembatasan sosial berskala besar, sosialisasi masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami akan kembali lagi usai jeda berikut, kabar khusus akan kembali untuk Anda.